Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa hadir kembali di Suara Dewan bersama saya Agus Tiada, dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber kita untuk membahas hal-hal yang sangat luar biasa sekali, manfaatnya juga sebagai juga kita sharing langsung ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas dengan tema masa depan pendidikan Aceh bersama sang ahlinya, yaitu Bapak Muhammad Al-Fatah SAG selaku Ketua Komisi 5 DPR Aceh. Assalamualaikum dan selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Cukup baik ya? Ya, baik. Alhamdulillah sekali. Ini perjalanan ke Aceh TV ini adalah hal yang pertama kali yang Saya sudah berapa kali di sini. Dan terima kasih banyak sudah hadir di studio Aceh TV bersama saya Pak. Kita akan membahas masalah masa depan pendidikan Aceh ya. Dan untuk Anda pemirsa di rumah ya ataupun di mana saja yang ingin ikutan ataupun yang ingin bertanya langsung seputar masa depan pendidikan Aceh akan dibawa kemana? Kenapa dengan pendidikan Aceh saat ini? Apakah konteksnya adalah sebuah hal yang buruk ataupun positif? Bisa Anda langsung menanyakan nanti di sesi kedua dan juga sesi 3 di line telepon yang nantinya nomor telepon akan tertera di layar televisi Anda. Bapak Muhammad Al-Fatah, saya manggilnya izin Bapak Al-Fatah atau Bapak Muhammad ini? Terserah lah. Biar lebih akrab kayaknya Ya, Pak. terserah aja yang mana yang enak ya. Oke Pak, kita berbicara lagi masalah pertama kali Anda mengawali karir Anda. Ini Anda berasal dari Nagan Raya. Oke, kemudian Anda akhirnya bertugas ataupun mengabdi diri Anda di Kota Banda Aceh. Ini seperti apa sih Pak perjalanan karirnya? Ya, saya mengawali karir saya di legislatif ini. Saya yang mengawalinya pertama sekali kan di Kabupaten Aceh Barat. Dulu kan sebelum terjadinya pemekaran, Betul. Nagan Raya itu kan di lingkungan Aceh Barat. Betul, Melabuh ya. Melabuh. Baik. Jadi pertama sekali kita mengawali karir kita di Kota Melabuh. Ya. Setelah berapa tahun di Kota Melabuh, jadi dulu namanya DPRD. DPRD. Kalau sekarang kan DPRK. Betul. Nah, dulu namanya DPRD. Saya pertama sekali mengawali karir saya di DPRD Kabupaten Aceh Barat. Oke, baik. Setelah itu karena terjadinya pemekaran. Terjadi pemekaran beberapa wilayah. Aceh Barat itu kemarin itu terjadi pemekaran. Kabupaten Nagan Raya menjadi Aceh Jaya atau Semulu. Terus saya waktu itu dari DPR di Aceh Barat pindah menjadi anggota DPRD Kabupaten Nagan Raya. Oke, baik. Ya, selama 2 tahun di DPRD Nagan Raya, terus terjadinya pemilu berikutnya tahun 2004. Terus saya nggak balik lagi ke Kota Melabuh, tapi saya maju di kabupaten baru itu, yaitu Kabupaten Nagan Raya. Dan setelah itu saya terpilih kembali sebagai anggota DPRD dan dipercayakan menjadi Ketua DPRD. Ketua DPRD. Ketua DPRD di Kabupaten Nagan Raya. Oke, bahkan di usia 33 tahun Anda berhasil meraih posisi sebagai Ketua DPRK saat ini di Nagan Raya ya Pak ya, dan meraih predikat Ketua DPRK termuda se-Indonesia pada tahun 2002 yang lalu Pak ya. Nah, ini motivasi Anda di usia yang kalau saya boleh katakan itu adalah usia muda. 33 tahun ini kita masih mencoba hal-hal yang asik ya Pak ya. Kemudian Anda terjun langsung ke dunia pemilu ataupun segala macamnya. Apa motivasi Anda Pak? Ya, sebenarnya kan ini kan semuanya kan ada ada latar belakangnya. Saya dulu salah seorang aktivis di Aceh. Dan saya berkecimpung di HMI dulu salah satunya. Di Himpunan Mahasiswa Islam. Terus karena sering juga berhubungan dengan kemasyarakatan. Terus lama-lama saya tertarik di dunia politik ini. Nah, terus setelah itu dan saya tidak punya minat meniti karir di hidup ini di jalur pegawai ya atau di karyawan dan sebagainya. Di pilihan saya kemarin ada 2 sebenarnya. Yang pertama di dunia usaha, yang kedua di dunia politik. Nah, karena keadaan pada waktu itu saya lebih mendukung ke dunia politik,
maka saya lari ke dunia politik. Sempat usaha saat itu, sempat mau buka usaha? Ya, saya punya usaha, saya punya pengalaman yang luar biasa. Boleh Bapak sharing mungkin? Ya, malu juga saya nih sampai ini. Nggak masalah sih ya. Saya dulu mengawalinya saya setelah selesai kuliah. Nah, saya coba mencari dunia baru. Mungkin ini maaf nih Mbak ya. Saya malu nih ceritain. It's okay. Terus setelah saya selesai sekolah, saya nggak tahu apa yang mesti saya kerjain, saya kerjakan. Nah lama-lama saya cari peluang yang sangat kecil menurut saya waktu itu. Terus saya bersama keluarga saya punya berkeluarga dengan umur yang sangat tepat ya. Saya mengikut Nabi 25 tahun. 25 tahun sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Terus bersama keluarga saya buat kue loh. Oh ya? Buat kue. Jadi Anda berwirausaha dengan membuat kue dan itu? Saya buat kue. Asli buatan istri? Bersama istri. Oke, baik. Saya buat kue malah sampai pagi, terus saya antar pagi-pagi. Dan waktu itu suatu hal yang mustahil bagi saya melakukannya karena persoalan gengsi dan sebagainya seorang sarjana yang seperti itu. Ya. Tapi akhirnya saya bersama istri saya mengatakan, ini kan halal ya, dan ini nggak perlu gengsi, ya. Gengsi itu akhirnya saya beberapa tahun saya buat kue pada malam hari, terus pagi saya antar. Dari hasil itu saya bisa sewa ruko ya. Terus setelah sewa ruko saya buka warung kopi. Oke, baik. Dan ini masih berjalan usaha seperti itu? Ya, itu sudah karena saya sekarang sudah lama saya tinggalin itu. Dan juga saya dulu pernah juga ekspor buah manggis ya. Ekspor buah manggis, mungkin saya yang pertama waktu itu. Terus setelah itu saya juga saya ada juga bermain di dunia konstruksi sebentar. Terus akhirnya saya lari ke dunia politik hingga sampai sekarang. Sampai hari ini. Jadi hari ini saya kira ya cocok lah inilah saya hari ini. Baik. Dan memang seperti tadi Bapak Al-Fatah sampaikan, walaupun sarjana ya, tapi tetap bisa mencoba satu peluang yang bagus juga ya Pak ya. Tidak ada rasa gengsi ataupun malu, tetap berusaha asalkan itu pekerjaannya adalah halal semuanya ya. Dan kita bisa melihat bahwasanya sosok Bapak Al-Fatah ini sosok yang bisa dikatakan idaman sekali bagi wirausahaan muda di Aceh ya. Jadi jangan hanya merasa saya cuma dagang jus nih di kaki 5. Siapa tahu Anda selanjutnya nanti sekitar 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan Anda bisa menjadi sosok seperti Bapak Al-Fatah tersebut ya. Baik Pak, kita kembali lagi ke tema kita pada malam ini, yaitu masa depan pendidikan Aceh. Ini Bapak latar belakangnya adalah SAG. Benar. Nah ini sedangkan Anda berada sebagai Ketua Komisi 5 DPR Aceh, ini kan masalah pendidikan, sains dan juga teknologi. Ini sangkut pautnya seperti apa dengan titel Anda di belakang? Ya, sebenarnya begini ya. DPR tuh, DPRD kalau dulu, kalau sekarang DPRA, DPRK dan tingkat provinsi kan DPRA. Betul. Ini kan sebuah rumah, ya katakanlah ini sebuah rumah yang dilahirkan berdasarkan peraturan perundangan yang ada di Indonesia, sebuah lembaga. Ya. Nah, lembaga ini kan tidak dibatasi pendidikan mana yang mengisi lembaga ini. Setuju. Iya kan? Asal dia, kalau undang-undang sekarang tamat SMA ya silakan mengikuti proses pemilihan ini. Nah, jadi di dalam lembaga ini itu kan berbagai latar belakang. Setelah itu di lembaga ini juga ada komisi-komisi. Komisi 1, komisi 2 sampai komisi 5. Kalau dulu kan pakai ini ya, dia pakai angka, huruf A, komisi A, komisi B dan seterusnya. Sekarang pakai angka. Nah, di masing-masing komisi ini kan ada tugas masing-masing. Nah, kalau hari ini kan satu komisi itu ada 1 sampai 11 atau 12 orang. Nah, kebetulan di komisi saya memilih komisi pendidikan. Karena entah kenapa saya suka ke situ. Nah, setelah itu saya masuk situ pada periode yang lalu, Mbak Tia ya. Periode yang lalu, periode 29 sampai 2014.
Waktu itu saya masih sekretaris di situ. Yeah. Nah, karena saya bukan latar belakang yang sebagaimana Mbak sampaikan tadi, tetapi saya sesuatu yang saya hobi, yang saya suka, saya tekuni dengan dengan total. Saya belajar, ya, belajar, bertanya, bergaul, itu. Ya, akhirnya pada 2014 saya terpilih lagi sebagai anggota DPR. Ternyata teman-teman yang mempercayakan saya sebagai ketua Komisi 5 sampai hari ini. Nah, barangkali entah menurut mereka bisa ya. Pantas atau gimana saya nggak tahu ya. Tapi inilah kenyataan hari ini seperti itu. Oke. Pak, ini sesuai dengan asal-usul Anda berasal dari Nagan Raya. Saat itu masih Melabuh ya sebelum pemekaran. Menurut Anda saat ini apakah juga Nagan Raya ataupun Melabuh Aceh Barat maksud saya tergolong seperti sekolah SD, SMP dan juga SMA, apakah juga tergolong dengan daerah yang terpencil, Pak, untuk kita melihat kacamata pendidikan se-Indonesia nih, Pak? Iya, saya kira itu kan tergantung sudut pandang ya. Tapi kalau sudut pandang saya, Nagan dan Aceh Barat itu kan saya tidak melihat mereka itu di dua wilayah ini dua daerah terpencil. Ya. Tetapi di daerah itu ada daerah-daerah terpencil. Contoh seperti Bedong Atas kalau di Nagan Raya, atau misalnya di Tutut barangkali ya, Kecamatan Sungai Mas kalau di Aceh Barat. Itu barangkali yang hanya berapa titik saja. Tapi secara keseluruhan saya tidak menggolongkan mereka itu dua wilayah ini sebagai daerah pelosok terpencil, karena di Kabupaten Nagan Raya itu kan memiliki transportasi yang memadai ya. Ada transportasi udara di situ yang mana setiap hari bisa kita ke Nagan Raya. Jadi saya kira tidak bisa digolongkan itu. Ya? Cuman barangkali Nagan Raya ini merupakan salah satu daerah baru. Dia kan lahir pada tahun 2002. Mungkin lebih kurang baru 16 tahun dia berdiri. Itu saja. Dalam proses pembangunan juga ya Pak ya, Nagan Rayanya juga ya. Oke, baik. Nah, untuk saat ini apa yang Anda prioritaskan dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah-daerah seperti Nagan Raya, Aceh Singkil, Semelu dan segala macamnya, Pak? Iya. Berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, kita itu kan tidak terlepas ada beberapa hal, tidak terlepas 5 hal saya kira. Ya. Yang pertama, terserah kita mau balik ini nomor 1, ini nomor 2, terserah. Tapi yang jelas menurut pandangan saya ya, ini ada 5 hal. Yang pertama adalah guru, kualitas guru, uji kompetensi guru gimana. Ya. Yang kedua itu kepala sekolah misalnya, ya, kepala sekolah. Terus pengawas sekolah. Yang keempat sarana dan prasarana. Oke. Ya. Yang kelima peran orang tua atau partisipasi publik. Nah, kalau kelima-lima ini yang saya sebutkan itu bagus, maka baguslah mutu pendidikan itu. Oke, baik Pak. Tadi Anda sudah menyebutkan 5, ada 5 faktor tentang di dunia pendidikan. Ada kriteria khusus nggak sih Pak? Gurunya harus khusus harus spesialis sarjana atau kepseknya juga dia harus S2. Ini kriteria yang mendukungnya seperti apa nih Pak? Ya, itu kan memang ada peraturan perundang-undangan maupun kanun ya. Iya. Nah, kalau guru itu kan kalau tingkat kalau kita kan kewenangan kita kan ada SMA Mbak ya, tingkat menengah atas. Itu kan ada sarjana ya, sarjana. Terus juga dia memiliki pendidikan khusus ya. Yeah. Terus yang ketiga itu kan kepala sekolah itu kan harus ada jenjangnya. Misalnya salah satunya dia sudah ikut caklep calon kepala sekolah. Terus ada rekomendasi dari pengawas, ya kan? Nah, itu merupakan syarat. Jadi tidak bisa ini kan. Terus juga ada batasan umurnya yang seberapa ya. Yeah. Nah, ini ini kan salah satu atau dua atau salah satu daripada bahagian syarat-syarat itu. Iya. Seperti itu kan. Kan nggak mungkin misalnya orang tamat SMA ngajar di SMA, ya kan? Nah, itu namanya jeruk makan jeruk tuh Mbak.
Oke, baiklah pemirsa. Kita break dulu ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Suara Dewan.